alangkah baiknya kita mulai dengan yang baik-baik dulu nih. Nah, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, jadi hari ini Ibu bakalan bahas terkait piutang nih teman-teman. Nah, dari teman-teman sendiri udah familiar belum dengan yang namanya piutang? Sudah sering dengar ya? Ya. Oke, udah sering dengar berarti pembelajarannya insya Allah hari ini bakal gampang banget. Oke. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah menjelaskan pengertian dan jenis-jenis piutang, menjelaskan piutang tak tertagih dan penyebabnya, terus jurnal penghapusan dan pemulihan piutang tak tertagih, kemudian pengertian dan karakteristik wesel tagih, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur wesel tagih. Nah, jadi teman-teman, piutang itu adalah sejumlah uang yang menjadi hak suatu perusahaan atau individu yang diterima dari pihak lain karena adanya transaksi yang belum dibayar. Nah, Ibu bakalan kasih contoh yang sering ada di kehidupan sehari-hari ini. Misalnya, Ibu punya utang ke Ibrena. Nah, Ibrena menganggap utang Ibu itu atau hak atas uangnya dia itu adalah piutang yang harus Ibu bayarkan ke Ibrena, kayak gitu. Jadi, singkatnya piutang itu adalah uang kita yang ada di orang lain gitu. Kalau sampai sini gampang ya dipahami ya. Nah, ternyata piutang ini tuh banyak jenisnya teman-teman. Ada piutang lainnya, ada piutang usaha dan juga ada wesel tagih. Nah, piutang usaha itu adalah piutang yang paling sering kita familiar gitu. Piutang yang paling sering ada di perusahaan, yaitu adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan yang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit gitu. Nah, piutang lainnya itu ya tentang piutang bunga, piutang pajak, piutang karyawan, dan juga piutang dividen yang memang disajikan terpisah dari piutang usaha karena sifatnya itu non operasional gitu. Nah, sedangkan wesel tagih ini itu adalah piutang yang memang disertai oleh surat perjanjian tertulis gitu loh, sebagai janji bahwa harus dibayar sejumlah uang pada tanggal tertentu gitu loh. Nah, suratnya itu dinamakan dengan promissory note kayak gitu. Nah, piutang itu ketika kita atau perusahaan punya piutang, itu tuh tidak menutup kemungkinan bahwa piutang itu tidak tertagih. Piutang itu tidak bisa dibayar atau tidak tertagih gitu. Nah, karena kita kan nggak pernah tahu ya kondisi perusahaan ke depannya itu akan bagaimana. Bisa-bisanya kalau perusahaan itu ada kendala keuangan, bangkrut, atau mungkin ada bencana alam yang bisa membuat perusahaan itu turun drastis gitu loh sahabat, tahu labanya. Jadi piutang tak tertagih itu adalah piutang yang tidak dapat ditagih atau tidak dapat dibayar oleh pelanggan sehingga menjadi kerugian bagi perusahaan gitu. Nah, piutang tak tertagih ini tuh harus dicatat teman-teman di dalam jurnal dengan dua metode, yaitu metode pencadangan dan juga metode langsung. Nah, metode pencadangan ini adalah pencatatan piutang tak tertagih yang dengan memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih sebelum kerugian benar-benar terjadi. Nah, maksudnya di sini adalah metode pencadangan itu kita dari awal sudah memperkirakan nih berapa kisaran piutang yang memang kira-kira tuh tak tertagih dari suatu perusahaan. Jadi kita udah mengestimasi terlebih dahulu gitu loh, berapa jumlah piutang yang tertagih gitu. Nah, kalau metode langsung ini tuh ya udah kita pencatatan piutang tak tertagihnya itu dilakukan ketika memang piutang itu benar-benar dinyatakan tidak tertagih. Jadi kita nggak memperkirakan terlebih dahulu di awal periode kayak gitu. Nah, di sini biar kita makin paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Metode pencadangan untuk yang pertama. Nah, di metode pencadangan tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya bahwa kita tuh memperkirakan terlebih dahulu di awal periode berapa sih nominal yang memang kita harus perkirakan di piutang tak tertagih itu. Nah, di sini di soal yang pertama itu adalah Cynthia Richards mengestimasi sebesar $4.000 dari $105.000 saldo piutang dagang dari perusahaannya kemungkinan tidak dapat tertagih. Nah, ini kan bisa kita lihat ya bahwa kita tuh memperkirakan terlebih dahulu di awal periode, kita memperkirakan piutang tak tertagihnya itu sekitar 4.000 lah kayak gitu. Nah, kita di jurnalnya kayak gini ya, beban piutang pada penyisihan piutang tak tertagih kayak gitu. Terus yang kedua contoh soalnya, piutang perusahaan Cynthia Richards sebesar 610 dianggap benar-benar tak bisa ditagih. Nah, dianggap benar-benar tidak bisa ditagih itu masih anggapan, jadi masih ada kemungkinan di masa depan bahwa piutang ini tuh ternyata bisa ditagih atau mungkin benar-benar akan
seperti itu ya teman-teman. Nah, tinggal kita jurnal aja nih. Kan tadi penyisihan piutangnya sudah kita perkirakan kan ya di awal periode. Itu penyisihan piutangnya kredit. Nah, karena dianggap benar-benar tidak bisa ditagih, berarti tinggal kita debitin aja lagi penyisihan piutang kata tadi, kemudian di kreditnya piutang dagang karena kan dianggapnya piutangnya dihapus gitu ya. Nah, berarti piutang dagangnya di kredit kayak gitu. Nah, kemudian contoh soal atau recovery. Contoh soal yang bagian recovery itu pemulihan piutang ya. Nah, jadi ternyata pada tanggal 24 Januari piutang tersebut tuh dapat ditagih kembali teman-teman. Nah, jurnalnya gimana nih? Nah, karena tadi kita udah terlanjur nge-kredit akun piutang dagang, kita debitin lagi piutang dagangnya karena kan piutangnya balik lagi ya. Piutangnya balik lagi, terus penyisihan piutang tak tertagihnya kita kreditin lagi karena ternyata itu tuh masih bisa dibayar oleh perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, sebesar $610. Nah, terus tinggal kita catat deh pelunasannya. Pelunasannya itu kas pada piutang dagang seperti biasa aja ya teman-teman. Kasnya di debit, kemudian piutang dagangnya di kredit. Oke, kita lanjut ke metode langsung. Nah, metode langsung ini mirip-mirip, tapi perbedaannya tuh paling cuma di estimasinya gitu ya teman-teman. Nah, piutang perusahaan Cynthia Richards itu sebesar 610 tidak dapat ditagih, saldo sebesar 610 dihapus dari pencatatan. Nah, teman-teman sadar nggak perbedaan dari soal yang sebelumnya apa? Karena nggak ada perkiraan dari piutangnya itu, sama kalau yang di soal pertama itu kan dianggap tidak bisa ditagih gitu kan. Nah, kalau ini udah langsung ditetapkan gitu tidak dapat ditagih kayak gitu. Nah, berarti tinggal kita jurnal aja nih. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Jadi ya udah dihapus, beban piutangnya bertambah kayak gitu. Nah, kemudian ada contoh soal nih. Yang selanjutnya itu adalah memberikan cek sebesar $610 untuk pembayaran piutangnya. Ternyata walaupun sudah ditetapkan tidak dapat ditagih, tiba-tiba dari Cynthia Richards-nya ini ngasih cek yang dimana ternyata dia tuh bisa bayar piutangnya. Maka jurnal pemulihannya di sini ya udah tinggal kita balik aja gitu. Piutang dagangnya di debit, beban piutangnya di kredit kayak gitu. Terus udah deh kita catat pelunasannya pas pada piutang dagang. Oke, selanjutnya di sini ada wesel tagih. Nah, wesel tagih itu kan merupakan dokumen tertulis ya berisi perjanjian untuk membayar, yang dimana unsur-unsurnya itu adalah sejumlah uang tertentu, pokok pinjaman kepada pihak tertentu di tempat tertentu pada tanggal tertentu atau sesuai permintaan. Nah, ditambah bunga pada persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahun. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya teman-teman biar lebih paham lagi. Di sini tuh ada wesel senilai $6.000 dengan 30 hari. Bunganya itu 12% tertanggal 21 November diterima dari WA Bun Company untuk penjualan barang. Nah, wesel itu sebetulnya adalah debit, kemudian karena diterima maka itu diklaim sebagai penjualan, yang dimana penjualan itu bertambah di kredit. Nah, dengan saldo 6.000 ya. Untuk contoh soal yang selanjutnya itu adalah 21 Desember saat wesel jatuh tempo, perusahaan menerima saldo 6.060 dari WA Bun Company. 6.000 ditambah 60 itu $60 itu bunga. Nah, di sini ada perhitungannya ya, itu 6.000 dikali 12% dikali 30 per 360. 12%-nya itu dapat dari nominal bunga yang di soal pertama, terus 30 itu dari 30 hari, dan 360 itu dianggapnya dari saldo dalam setahun gitu. Nah, yaudah tinggal kita hitung aja 6.000 kali 12% kali 30 per 360 berarti dapatnya $60 ya untuk bunganya. Kemudian kita jurnal aja nih, kas pada debit 6.060, wesel tagihnya kredit 6.000, kemudian dapat pendapatan bunganya $60. Oke, contoh soalnya ini ada yang dishonor note receivable, kalian bisa baca ya. Mulai di next. Oke. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai ke slide ice breaking. Jadi nanti ice breakingnya itu kalian bakalan lihat clue di atas kata. Nanti ibu kayak gini nih. Nah, ini clue-nya ya. Nah, kalian harus lengkapin dulu nih kata-kata
kayak gitu. Oke. Ibu hitung ya dari 3, 2, 1. Ulang ya, ulang. Jangan angkat tangan sebelum angkat 3. Angkat 1. 3, 2, 1. Ayo. Aman ya sih. Oke, boleh dijawab aja. Konsol ya. Oke, apakah benar nih? Ini akhir ya. Oke, selanjutnya di sini ada iring-iringan. 3, 2, 1. Yo. Coba ulang ya. Turun atuh. 3, 2, 1. Saya Bu. Oke, Priti boleh. Konvoy Ibu. Oke, kita lihat ya jawabannya benar atau enggak. Betul dah. Yeay, benar, yeay. Nah, sekarang kita beralih ke latihan soal evaluasi nih teman-teman. Nah, buat soal yang pertama itu ada pada metode pencadangan jurnal yang dibuat ketika perusahaan mengestimasi piutang tetap lagi sebesar 4 juta adalah apa? Ibu kira Oke, yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. 3, 2, 1. Oke, Nazara boleh. C. Coba kan C. Yeay, oke. Nah, selanjutnya ada soal esai ini teman-teman. Pada tanggal 10 Januari 2026, PT Majijaya memiliki piutang pelanggan sebesar 500.000 yang dipastikan tidak dapat ditagih jika perusahaan menggunakan metode langsung. Buatlah jurnal penghapusan piutang tersebut. Oke. Kita yang mau jawab boleh ya. 3, 2, 1. Coba dari awal lagi ya. 3, 2, 1. Jujur. Jujur amat. Oke, boleh dijawab ya. Apa ya? Jadi jurnalnya itu kita langsung menghapus piutangnya. Jadi debitnya itu beban piutang tak tertagih sebesar 500.000 dan di kreditnya yaitu piutang dagang sebesar 500.000. Oke, benar ya. Beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Boleh nih. Oke, sekarang kita udah berada di penghujung materi teman-teman. Ibu mau minta kalian untuk membacakan atau menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Boleh? 1, 2, 3. Oke, Ibu Brenda silakan. Oke, jadi kesimpulannya piutang merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain di masa mendatang. Karena tidak semua piutang itu dapat tertagih, perusahaan perlu melakukan catatan yang tepat supaya kerugian itu dapat diantisipasi. Selain itu juga Wesel tadi itu memberikan kepastian yang kuat karena memiliki perjanjian tertulis yang waktu dan bunga yang jelas. Jadi dengan kita memahami materi pada hari ini tuh perusahaan tuh bisa mengelola piutang secara lebih efektif dan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat. Terima kasih Brena. Oke, teman-teman, alhamdulillah untuk materi kita pada hari ini kita udah selesai dan nanti untuk penugasan Ibu akan kirim sekitar mungkin habis ini ya. Dan itu akan dikumpulkan di minggu depan.